wabarakatuh. Nama saya Fadhilatun Nikmah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus CSTKIP Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang buku ajar pengembangan kurikulum teori dan praktik dengan materi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum karya Dr. Sudarman SPD, MPD, tahun terbit November 2019. Pengertian kurikulum yang lebih banyak dibicarakan adalah kurikulum dalam arti luas, yaitu semua pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan. Para ahli kurikulum dalam memberikan pengertian bergerak dari suatu pengertian yang spesifik menuju ke arah pengertian yang lebih umum dan luas. Dalam pengertian spesifik, kurikulum diartikan sebagai daftar nama pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Kelompok yang mendefinisikan kurikulum dalam arti luas mengartikan kurikulum sebagai semua pengalaman belajar yang dialami siswa baik dalam maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah. Oliver 1977 halaman 32 mengemukakan pendapatnya bahwa kurikulum sebagai program pendidikan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang dirancang lembaga pendidikan untuk diikuti siswa yang meliputi program studi, program pengalaman, dan kurikulum tersembunyi. Program studi merupakan daftar pelajaran yang disajikan dalam suatu program pendidikan. Program pengalaman merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelajaran yang disebut kurikuler. Program pelayanan yaitu kegiatan bimbingan yang diberikan sehingga memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar. Sedangkan kurikulum tersembunyi adalah semua pengalaman belajar di luar program sekolah yang secara langsung mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Dol 1982 halaman 5 mengemukakan kurikulum adalah rancangan pengalaman belajar yang mengacu pada hasil belajar yang diharapkan dapat menumbuhkan kompetensi personal dan sosial siswa melalui rumusan pengetahuan dan pengalaman yang sistematik di bawah tanggung jawab dan bantuan sekolah. Pengertian landasan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum memerlukan landasan yang kokoh untuk memberikan arah dari pelaksanaan berupa landasan pengembangan kurikulum. Landasan-landasan kurikulum. Yang pertama adalah landasan fisiologis atau ideologis. Semua aspek yang terkait dengan pengelolaan program pendidikan, seperti halnya sumber daya manusia (SDM) yang ikut terlibat, rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pelaksanaan, dan bagaimana cara untuk mengetahui hasil yang dicapai dari sebuah program pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada hasil berpikir secara sistematis, logis, dan juga mendalam. Yang kedua adalah landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat-masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan juga diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan juga perkembangan masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis atau pedagogis. Landasan psikologis adalah proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kurikulum perlu memperhatikan aspek psikologis anak didik, kematangan, pengalaman belajar, minat, dan juga kebutuhan anak, serta memperhatikan aspek teknologi pendidikan dan teori belajar, dan tidak lupa memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, landasan hukum. Kurikulum harus memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman pendidikan yang relatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pengaturan tentang kurikulum dalam UU Sisdiknas dan penetapan kurikulum dengan SK Mendiknas menjadi sangat diperlukan agar lulusan dari suatu lembaga pendidikan diakui keabsahannya. Selanjutnya, landasan iptek. Iptek berkembang dengan pesat. Kurikulum yang dikembangkan haruslah peka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya dalam menentukan isi kurikulum, hasil relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Bahkan idealnya dari pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Landasan organisatoris. Kurikulum memiliki susunan atau organisasi kurikulum sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan yang dipilih oleh pengembangan kurikulum. Pemerintah dalam proses pengembangan kurikulum selain harus memiliki landasan yang kuat, juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Menurut Olivia 1991 halaman 24-25, prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum berkedudukan sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan dan dalam bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip tersebut bersumber pada
hasil data empirik, hasil ide gagasan masyarakat, sikap dan kepercayaan berdasarkan akal sehat. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang nantinya akan menjiwai suatu kurikulum. Nana Chaudhry 1997 mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan sebuah kurikulum. Seperti juga yang disampaikan oleh Subandjiah, prinsip umum ini meliputi prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah haruslah memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Ada dua relevansi yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah relevansi internal, yaitu kesesuaian antara setiap komponen anatomi kurikulum yang dikembangkan. Tujuan, isi, metode, evaluasi harus saling terkait. Kedua yaitu relevansi eksternal. Maksudnya adalah program kurikulum yang dikembangkan sekolah harus sesuai dan mampu menjawab tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat di mana siswa nantinya akan hidup dan bersosialisasi lokal, regional maupun global. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Program pendidikan harus memperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri setiap peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa diterapkan secara lentur dan telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa. Isi kurikulum secara nasional boleh saja standar isi, namun dalam penerapannya di setiap sekolah harus bisa dikelola secara kreatif, inovatif, dengan menggunakan pendekatan yang luas, fleksibel, sehingga kurikulum tersebut bisa diterima dan pada akhirnya mampu memberi dampak positif terhadap kehidupan yang lebih baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Dalam pengembangan sebuah kurikulum menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Berkelanjutan harus dapat terjadi secara paralel antar kelas pada satu jenjang pendidikan. Berkelanjutan antara jenjang pendidikan maupun keberlanjutan antara jenjang pendidikan dengan tugas-tugas kehidupan di masyarakat atau life skill. Prinsip praktis, yaitu bahwa kurikulum adalah dilaksanakan menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini disebut sebagai prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana hal yang direncanakan dan diinginkan dan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Kurikulum juga harus memungkinkan setiap personil atau sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing untuk dapat menerapkan secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional dan efisien. Selanjutnya, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan sebuah kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pembelajaran, proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan kurang dan lebih.